Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi di rumah, bertemu lagi dengan kami di sini di podcast One Day One Innovation. Hari ini kita juga sudah kembali kedatangan inovator-inovator muda di Sumatera Selatan. Hari ini kita kedatangan Mas Agus Irawan Saputra dari Politeknik Surabaya Sriwijaya. Ya, Sriwijaya. Hari ini inovasi yang bakal kita bahas nih inovasi teknologi ya, pengolah sampah menjadi bahan bakar cair. Jadi mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Agus latar belakangnya apa nih sehingga terpikir untuk menciptakan inovasi teknologi ini. Jadi latar belakang kami membuat ini yang pertama itu ini adalah tugas akhir kami pertama. Tugas akhir sebagai syarat kelulusan dari Politeknik kemarin itu. Yang kedua, kenapa kami mengambil tugas akhir ini atau alat ini? Kami itu melihat banyak sekali sampah, terutama karet ban, terutama di tempat bengkel-bengkel kayak gitu. Di sana banyak ban-ban yang tidak terpakai seperti itu. Jadi kami pikir ban kan bisa dibakar itu, tapi kurang efisien. Tapi kalau langsung ban dibakar, itu pertama asapnya kan kayak gitu. Jadi kurang efisien. Jadi kami mencari inovasi biar ban tersebut bisa kami konversi kayak gitu. Konversi menjadi bahan bakar lain yang lebih efisien daripada bahan bakar ban itu sendiri kayak gitu. Oh, seperti itu ya. Proses pembuat berarti ini alat ya? Iya, alat kami untuk buat mengubah sampah yang dalam hal ini berarti ban bekas. Iya. Jadi ban bekas itu diolah di suatu alat, dibakar gitu. Berarti ini produknya adalah alat sehingga menghasilkan bahan bakar cair gitu. Ini berupa solar ya. Iya, benar. Mungkin bisa dijelaskan gimana proses pembuatannya tuh gimana kira-kira? Jadi kami membuat alat yang namanya itu pirolisis, Mbak. Kalau pirolisis ya. Alat pirolisis ini jadi gambarnya itu seperti ini, Mbak. Ini kalau gambar jadinya ini alat dalam bentuk diagram kayak itu. Nah, ini alat kami nggak bisa bawa ke sini karena berat yang pertama, yang kedua ukuran juga besar kayak gitu kan. Nah, jadi di sini kami jelasin, Mbak ya. Iya, silakan. Jadi di sini ada reaktor, Mbak. Reaktor ini berfungsi atau tempat pembakarannya, Pak. Mbak. Jadi di sini pembakaran, kalau pirolisis itu pembakarannya itu tanpa oksigen, Mbak. Jadi tidak boleh ada oksigen yang dari luar itu masuk. Jadi kedap ya? Iya, kedap udara. Nah, jadi di sini juga suhunya nggak boleh kurang dari 250, Mbak. 250? Iya, minimal 250 derajat sampai 900 derajat. Jadi di sini suhunya itu 250 sampai 900 derajat, tergantung tempat elemen pemanas yang kami taruh. Kami taruh di sini 900 elemen pemanas ya. Berarti suhu yang di bawah sini itu tinggi. Sekitar 500 sampai 600 derajat. Nah, jadi ketika kami ini bahan baku kami. Bahan bakunya udah dipotong-potong dulu ya? Tujuannya itu biar lebih cepat kayak gitu. Lebih cepat terbakarnya. Nah, jadi ketika ban bekas ini sudah kami potong-potong, terus kami masukkan seperti di gambar ini. Nih, ini tempat inputnya. Jadi ketika kami masuknya sedikit-sedikit. Jadi ini satu 40 mili ya? Iya, satu ini 100 gram kami masukin. 100 gram ban bekas. Itu sebenarnya hasilnya itu sekitar 20 milian. 20 mili. Tapi ini sudah kami pakai untuk praktek kayak gitu, untuk penelitian kayak gitu. Nah, jadi pertama ini kami masukkan di reaktor namanya input bahan baku. Nah, terus terjadi proses pemanasan di sini. Terjadi proses pemanasan di suhu 250 sampai dengan 900 derajat Celcius. Nah, di sini terjadi tanpa oksigen. Jadi pemanasannya tidak dipengaruhi oleh oksigen dari luar. Nah, jadi setelah itu kan menghasilkan gas. Bukan asap, tapi kalau asap itu dianya suhunya rendah. Seperti kita bakar sampah kayak gitu. Itu kan ada asap. Nah, itu nggak bisa dikondensasi. Nanti saya jelas juga kondensasi itu. Jadi kalau misalkan cuma asap aja dia nggak jadi bahan bakar kayak gitu. Jadi dia harus menggunakan suhu tinggi. Sudah menghasilkan gas, masuk ke sini, masuk ke kondensat, masuk ke selang sini,
terus masuk ke kondensat. Nah, kondensat ini berfungsi untuk mengkonversi gasnya tadi menjadi bahan bakar cair. Jadi di sini menggunakan suhu dingin. Jadi ketika gas itu menyentuh suhu dingin, dia menjadi cair. Nah, kayak ini loh Mbak, misalkan Mbak minum es kayak gitu. Kan di luar gelasnya itu kan ada embun-embun. Padahal itu bukan air dari dalam. Itu uap ya? Iya, ketika dia menyentuh suhu yang dingin, dia menjadi cair kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, itu ada waktu di kondensat itu ada nggak campuran bahan kimianya sehingga dia harus belum dikasih tahu tadi kelewatan ya. Harus langsung berubah jadi bahan bakar gitu. Jadi di sini di ban ini kami masukkan juga kami homogenisasi dengan Al2O3. Jadi ada bahan kimianya dicampur dengan bahan baku ya. Iya. Jadi waktu dipanaskan di reaktor ya namanya. Itu sudah dalam posisi sudah tercampur dengan bahan kimia gitu ya. Jadi fungsi bahan kimia yang kami masukkan itu untuk mempercepat reaksinya, Mbak. Jadi gas yang keluar itu semakin cepat gitu. Tapi jadi misalnya ban itu bisa menjadi bahan bakar ya? Sebenarnya bisa, tapi waktunya yang lama. Gitu. Jadi kami menambahkan bahan kimia itu untuk mempercepat waktu reaksinya kayak gitu. Itu berapa lama tuh dari pembakaran bahan bakunya dimasukkan ke dalam reaktor, terus dia ngalir ke kondensat? Sebenarnya untuk tetesan pertama, itu untuk menghasilkan uap pertama itu dalam waktu lebih kurang 2 menit dia sudah menghasilkan gas. Nah, setelah gas itu masuk ke dalam kondensat ini, dia langsung berubah jadi cair kayak gitu. Jadi nggak terlalu lama ya. Jadi kalau dalam satu botol ini kira-kira bahan bakunya berapa banyak nih untuk 100 gram hasilnya 20 sampai 30 mili. Tergantung 100 gram ban ya. Iya, tergantung lama kami membakar ban di sini. Prosesnya kayak itu. Tapi itu berpengaruh nggak panas yang ada di reaktor itu, misalnya dia suhunya cuma 250 derajat gitu, pembakarnya berarti nggak sekuat yang 900 derajat dong gitu ya. Jadi sebenarnya 200 itu sudah dia masih asap dia, Mbak. Masih asap. Jadi kalau misalkan bukan bahan bakar disebutnya, tapi asap cair namanya. Jadi asap itu cuma kita cairkan kayak gitu. Sedangkan jadi asapnya itu memang nanti ada hasilnya memang cair juga nanti. Tapi tidak bisa dibakar kayak gitu. Gitu. Jadi itu perbedaannya ya. Kalau di bawah 250 derajat hasilnya tuh asap. Tapi kalau di atas 250 derajat itu hasilnya gas gitu ya. Itu namanya reaksi pirolisis menggunakan suhu 250 derajat. Jadi inovasinya itu di perubahan dari gas ke cairan ya, ke cair tadi. Ini menarik sekali ya, karena banyak sampah yang bisa kita taruh sebagai bahan baku, tidak hanya ban bekas, tetapi tadi Mas Agus bilang bahwa bisa sampah apa saja ya. Cuman mungkin kemarin sudah pernah dicoba ya, di sampah yang lain. Jadi kemarin kami mencoba menggunakan plastik. Nah, plastik ini kami bakar juga di sini, tetapi plastik itu mengandung lilin, Mbak. Banyak kandungan lilinnya. Gitu. Jadi harus ada tempat pembuangan lilin, sedangkan di sini tidak ada kami. Jadi harus mengendap gitu ya. Iya, jadi harus dimodifikasi lagi kayak gitu. Jadi memang kalau dari jurusannya ini memang jurusan kimia ya. Memang jadi, kami belajar tentang melihat masalah di sekitar, kemudian mempunyai ide untuk gimana caranya mengubah masalah itu menjadi sebuah peluang inovasi. Berapa orang Mas yang terlibat di proyek ini? Sebenarnya ini satu kelompok ini ada 4 orang, tapi ada yang dari luar juga masuk ke kelompok kami kayak gitu. Gitu. Selain kita bisa, jadi intinya sekarang bahan bakar cair ini udah bisa digunakan nih? Sudah kami uji coba, terbakar deh. Tapi gitu. Ini karena cuman batas penelitian kayak gitu, sebagai syarat saja seperti itu. Jadi tidak ditindaklanjuti. Sudah jadi kayak gitu dan bisa dibakar, sudah selesai kayak gitu. Jadi kira-kira apa nih kedepannya? Sebenarnya seperti apa? Sebenarnya ini bisa sih dibuat pabrik yang skala besar, misalkan ban mobil kayak gitu ya, yang besar kayak gitu, yang nggak terpakai, bisa juga dibuat pabrik besar kayak gitu. Ya, karena kita tahu ban itu kalau udah nggak terpakai lagi ya udah ditaruh situ aja. Apalagi ban yang gede-gede kayak Fuso kayak gitu kan. Iya benar. Hambatannya kira-kira apa Mas waktu bikin produk ini? Dana waktu pembuatan
alatnya ya? Iya. Alatnya itu besar ya berarti ya? Itu pakai listrik berarti? Pakai listrik. Oh, pakai listrik. Tapi listriknya sih nggak terlalu besar. Karena kami waktu itu belinya pakai token itu, kami nggak ngitung sih berapa listrik yang digunakan, tapi kami waktu itu beli 50.000 dan bisa untuk sampai 10 kali running kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi memang nggak terlalu besar ya untuk kapasitas listrik yang digunakan. Cuma memang di sini kita bisa lihat idenya untuk mengubah bahan bekas itu, gas itu, terus penelitian adik-adik kita ini tentang bagaimana mengubah gas yang tadinya kita pikir kalau sudah asap itu sudah dibakar, asap itu bisa jadi bahan bakar cair, ternyata tidak. Jadi harus dipanaskan dengan standar suhunya gitu. Jadi tergantung pada suhu. Nah itu yang ide itu yang patut kita apresiasi karena hal ini bisa menjadi inovasi kedepannya ya, bisa menjadi suatu solusi atas masalah-masalah sampah, terutama yang tidak bisa diurai, ya seperti plastik. Seperti bahan bekas gitu, cuman untuk plastik mungkin untuk pengembangan kedepannya harus dibuat mesinnya untuk inovasi tempat penyaluran lilinnya kayak gitu. Penyaluran lilinnya, karena itu nggak bisa ya. Berarti ini bisa kaleng itu bisa nggak? Kaleng dianya harus ada karbon, unsur karbon. Jadi dia bahannya harus organik. Oh, jadi gitu. yang bisa membuat dia terbakar itu kan karbon. Jadi sesuatu benda yang tidak ada unsur karbonnya jadi nggak bisa terbakar kayak gitu. Oh gitu ya. Kayak kaca itu kan nggak ada. Iya. Jadi ini mungkin menarik sekali karena untuk pengembangan kedepannya inovasi ini sangat potensial untuk dikembangkan ya, terutama dengan adanya ide-ide kreatif dari inovator-inovator muda. Dan Mas Agus ini ceria sekali ya karena baru lulus kemarin dari Universitas Sriwijaya ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan, memang teknologi itu tidak bisa kita pungkiri, memang sangat diperlukan dalam untuk menjadi solusi ya dari setiap kegiatan. Ini setiap juga masalah. sudah kami cek sih Mbak, belum dikasih tahu juga. Ini kan kami sudah cek kalau di bahan bakar cair itu kan ada yang namanya nilai oktan kayak gitu Mbak ya. Nah ini sudah kami cek di Universitas Sriwijaya juga ini melalui GCMS ini. Nah hasilnya ini sangat bagus, lumayan bagus nih Mbak. Hasilnya itu kayak sebagai campuran bahan bakar. Iya, lebih tingginya diesel atau kerosin itu, atau bisa juga disebut dengan solar juga kayak itu hasilnya 36%, berarti ini hampir setara dengan diesel ya. Iya, benar. Oh gitu. Jadi ini nih suatu inovasi yang sangat bermanfaat karena kita kan mencari energi terbarukan ya. Jadi kita memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita untuk menjadi solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat. Jadi memang dengan penggunaan teknologi ini diharapkan inovasi ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat karena kita tahu nih kreativitas itu merupakan kebiasaan ya. Iya. Dan kebiasaan yang paling baik itu adalah kebiasaan kerja. Jadi memang hasil dari kerja keras kita itu bisa menjadi suatu kebiasaan yang baik dan menimbulkan kreativitas dan inovasi. Baik pemirsa One Day One Innovation hari ini, inovasi hari ini sangat bermanfaat sekali dan bisa membuka pikiran kita tentang sebenarnya ide-ide kreatif itu bisa kita lahirkan dengan melihat masalah-masalah di sekitar kita. Mas Agus ini salah satu mahasiswa inovatif yang sangat potensial sekali ke depannya untuk mengembangkan bahan bakar cair ini. Selain untuk mengolah sampah dan juga untuk melestarikan lingkungan hidup kita. Kembali lagi di kesempatan yang lain di One Day One Innovation. Terima kasih atas kehadirannya Mas Agus. Teruslah membentuk mental inovator dengan 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya seperti yang sudah Mas Agus lakukan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.